Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Pratiwi dengan NIM 2420930320002 akan mempresentasikan mengenai studi kasus pendapatan rumah tangga, yakni pendapatan naik namun gizi turun dan kenapa masyarakat lebih suka fast food saat penghasilan meningkat untuk mata kuliah aspek sosial pangan dan gizi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Syahrial Syadik, Sarjana Teknik, Magister Engineering, Magister Manajemen, dan Magister Sains. Baik, hari ini saya akan membahas fenomena yang menarik. Kenapa ketika pendapatan masyarakat meningkat, justru pola makan mereka tidak selalu selalu sehat. Di salah satu desa misalnya, pendapatan rumah tangganya naik 15% dalam setahun, tetapi survei menunjukkan konsumsi fast food meningkat. Sementara sayur segar malah menurun. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat, logikanya ketika orang punya uang lebih, mereka seharusnya bisa membeli makanan yang lebih bergizi. Tetapi pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku konsumsi, mulai dari harga, waktu, sampai gaya hidupnya. Jadi, kalau kita akan bahas nanti dari sisi ekonomi dan juga kebiasaan makan. Kalau kita lihat dari sisi dasar teori, ada 3 teori penting untuk menjelaskan terkait studi kasus ini. Yang pertama itu ada hukum Engel yang menyebutkan bahwa saat pendapatan naik, proporsi pengeluaran untuk makanan itu cenderung menurun. Kemudian ada hukum yang kedua, yakni hukum Bennett, yang menyatakan bahwa yaitu orang beralih dari makanan pokok ke makanan yang dianggap lebih enak atau modern. Kemudian ada hukum ketiga, yakni teori transisi gizi dari Barry Popkin, yang mengatakan bahwa masyarakat modern itu makin sering mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan juga lemak. Jadi, kalau berdasarkan 3 teori ini, kita dapat mengatakan bahwa peningkatan pendapatan tidak otomatis membuat pola makan seseorang, baik itu di level individu ataupun sebagai masyarakat, jadi lebih sehat. Baik, selanjutnya kalau kita lihat dari fakta global, yakni yang datanya itu diambil dari laporannya FAO dan juga WHO di tahun 2024, itu trennya tren mengenai ketika pendapatan naik namun pola hidupnya juga tidak naik atau tidak sehat itu hampir sama di seluruh dunia. Yakni banyak keluarga itu masih banyak keluarga yang masih kesulitan membeli makanan sehat karena harganya mahal. Artinya, walaupun penghasilannya naik, diet sehat ini tetap tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga mereka itu tetap memilih makanan yang lebih murah gitu, tapi tinggi kalori, yang mana tinggi kalori ini kan sering dipersepsikan bikin kenyang gitu dibandingkan membeli makanan yang mungkin cenderung sehat tetapi menurut mereka itu tidak memberikan rasa kenyang yang lebih cepat atau rasa kenyang yang dalam tanda kutip itu akan bertahan lama. Nah, di sini kalau kita bandingkan harga per kalori dari sayur dan juga buah itu jauh lebih mahal kalau di pasaran dibandingkan makanan cepat saji. Misalnya, kalau kita punya uang 20.000, kita bisa beli seporsi ayam goreng sama nasi. Tapi kalau kita beli buah segar, mungkin jumlahnya lebih sedikit dan cepat habis dan juga tidak terlalu mengenyangkan. Jadi secara ekonomi, orang cenderung memilih makanan yang lebih mengenyangkan dan juga di Indonesia sendiri itu pasti akan cenderung lebih memilih yang rasanya lebih kuat. Di sini kalau kita lihat lagi dari sisi faktor waktu dan gaya hidup, yang pertama itu ada faktor waktu itu juga sangat besar ya pengaruhnya. Yang mana ketika saat pendapatan naik, biasanya orang jadi cenderung lebih sibuk bekerja. Akibatnya, mereka butuh makanan yang cepat disajikan, sifatnya praktis, dan tidak perlu dimasak lama. Nah, kalau untuk kasus ini, fast food itu pasti memenuhi semua kriteria tersebut. Cepat, enak, dan mudah didapat.
Tapi dampaknya itu akan berpengaruh pada konsumsi sayur segar ataupun buah segar yang makin berkurang karena orang cenderung lebih memilih makanan yang cepat saji tadi, yakni fast food itu. Nah, dan di satu sisi kita juga tidak bisa menutup mata dari pengaruh lingkungan. Sekarang itu kalau kita lihat, itu di mana-mana ada waralaba cepat saji dan supermarket besar. Iklannya itu biasanya gencar dan tampilannya itu menarik dan sering dianggap keren gitu oleh masyarakat. Jadi secara tidak sadar, orang itu sudah mulai mempersepsikan fast food itu lebih bergengsi dibanding masakan rumahan. Misalnya nih, ketika orang, contohnya di Indonesia aja, ketika seseorang itu bisa makan di restoran fast food, anggaplah KFC ataupun misalnya Pizza Hut ataupun McD, itu akan kayak memberikan rasa gengsi yang lebih besar gitu, karena mereka menganggap restoran fast food ini lebih bergengsi dibanding misalnya makan di warung rumahan kayak warteg seperti itu ya. Jadi kalau ini juga kalau kita lihat bagian dari globalisasi makanan yang mungkin sudah bisa masuk ke daerah-daerah yang ke kabupaten ataupun misalnya siapa tahu bisa masuk sampai desa. Nah, ketika permasalahan ini semakin melebar dan semakin urgent untuk diatasi, disinilah peran dari pemerintah itu ada gitu, yakni hadir dengan kebijakan. Kalau kita melihat dan berkaca dari negara lain, contohnya itu di Amerika Serikat, itu pajak untuk minuman manis itu sudah diberlakukan. Dan ini secara terbukti juga menurunkan pembelian minuman dari makanan manis itu secara signifikan. Artinya di sini adalah kebijakan yang mengatur mengenai harga ini punya pengaruh besar terhadap perilaku makan. Kemudian juga kalau makanan sehat ini bisa lebih murah dan mudah dijangkau dibandingkan makanan yang tidak sehat itu tadi, masyarakat pasti akan lebih tertarik memilihnya karena kan lebih murah gitu. Jadi, kalau bisa kita rangkum mengenai kenapa gizi tidak membaik meskipun pendapatan naik, itu ada 5 penyebab utamanya. Dan kenapa di sini peningkatan pendapatan itu tidak dapat membuat gizi meningkat. Yang pertama, itu ada harga makanan sehat itu masih relatif mahal. Kemudian yang kedua, waktu untuk memasak itu makin sedikit dikarenakan misalnya orang sibuk bekerja. Kemudian yang ketiga ada lingkungan itu banyak dipenuhi oleh promosi fast food, baik itu skala kecil maupun skala besar. Kemudian yang keempat itu ada faktor gengsi sosial dalam memilih makanan modern. Dan yang kelima, diet sehat ini belum terjangkau untuk semua. Jadi solusinya ini bukan cuma soal persoalan finansial individu, tetapi juga untuk dari sisi perilakunya. Kemudian juga kita butuh peran pemerintah dalam mengatur sebuah kebijakan yang berpihak untuk mengatasi permasalahan ini. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Apa kira-kira solusi untuk desa? Nah, yang pertama, itu kita bisa mendukung pertanian lokal supaya harga sayur ini menjadi lebih murah. Kemudian yang kedua, itu adakan pelatihan masak cepat dan sehat karena banyak orang mau makan sayur tapi malas menyiapkan. Sehingga kita di sini juga perlu edukasi gizi sederhana, itu bagaimana masak cepat tapi tetap sehat. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melibatkan di sini ajak warung dan kantin untuk menyediakan menu sehat dan bergizi, tapi misalnya warung dan kantin yang juga menjual paket cepat namun sehat gitu. Dan yang terakhir itu bisa menggunakan kampanye tanam sayur di pekarangan misalnya. Ini bentuk salah satu kampanye desa sehat juga yang mana kita mengajak warga untuk menanam sayur sendiri di pekarangan seperti itu. Jadi, kalau kita bisa tarik kesimpulan dari pemaparan pada hari ini, itu kesimpulannya ada 3.
Yang pertama, itu dapat kita lihat bahwa kenaikan pendapatan ini tidak secara otomatis membuat gizi seseorang itu membaik. Gizi seseorang di level individu maupun apa ya, di level masyarakat. Kemudian yang kedua, itu ada perubahan gaya hidup, waktu dan promosi makanan modern itu justru bisa menurunkan kualitas pola makan seseorang. Kemudian yang ketiga, pada akhirnya juga diperlukan kebijakan, edukasi, dan intervensi baik yang bersifat global ataupun skala lokal sampai ke desa sekalipun, agar pendapatan ini meningkat bersamaan dengan kualitas gizi itu sendiri. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.